Pernahkah kamu memperhatikan satu hal yang aneh? Ada orang-orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tidak terlalu ambisius, tidak sibuk membicarakan mimpi besar, tidak terlihat berlari lebih cepat dari yang lain. Namun entah bagaimana, hidup mereka jarang benar-benar runtuh. Mereka tetap berdiri saat orang lain kelelahan, tetap berjalan saat banyak yang tersandung oleh ambisinya sendiri. Di zaman sekarang, hal ini terasa bertentangan dengan semua yang diajarkan. Kita diajari bahwa tanpa ambisi, hidup akan tertinggal. Tanpa target besar, hidup akan kalah. Tanpa dorongan kuat, hidup akan gagal. Namun, orang Jawa sejak lama tidak sepenuhnya sepakat dengan cara pandang itu. Bukan karena mereka anti usaha, bukan karena mereka menolak kemajuan, tetapi karena mereka memahami sesuatu tentang ambisi yang sering terlewat oleh dunia modern. Bahwa ambisi yang tidak dipahami bisa menjadi sumber kejatuhan, bukan kekuatan. Itulah sebabnya, banyak orang Jawa terlihat tidak terlalu menonjol, tidak tergesa-gesa, tidak sibuk membuktikan diri. Namun ketika badai datang, merekalah yang tetap utuh. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa budaya yang tidak menyanjung ambisi berlebihan justru melahirkan daya tahan hidup yang kuat? Mengapa orang-orang yang terlihat pelan seringkali lebih selamat dibanding mereka yang berlari paling keras? Dalam video ini, kita tidak akan membahas ambisi sebagai musuh. Kita juga tidak akan mengajarkan cara menjadi pasif. Kita akan membedah cara orang Jawa memandang ambisi, mengapa mereka menempatkannya di tempat yang berbeda, dan bagaimana cara pandang ini membuat hidup tidak mudah jatuh, meski tidak selalu terlihat menang. Jika selama ini kamu merasa sudah berusaha keras namun tetap lelah, atau melihat orang lain tampak lebih santai, namun hidupnya justru lebih stabil, mungkin bukan karena kamu kurang ambisi, mungkin karena caramu memandang ambisi perlu sedikit diubah. Dan untuk memahaminya, kita perlu kembali ke akar laku Jawa, ke cara lama memandang usaha, keinginan, dan kegagalan yang tidak pernah diajarkan sebagai sesuatu yang memalukan. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu melakukan satu tindakan kecil sebagai penanda dari kota mana kamu sedang menonton video ini. Silahkan tinggalkan jejakmu di kolom komentar sesuai kota saat ini kamu sedang menonton. Dalam laku Jawa, ambisi tidak pernah dianggap musuh. Namun ia juga tidak pernah ditempatkan di singgasana utama kehidupan. Orang Jawa memandang hidup sebagai laku, sebuah perjalanan panjang yang menuntut keseimbangan, bukan ledakan dorongan sesaat. Karena itu sejak lama mereka berhati-hati terhadap ambisi yang terlalu keras. Bukan karena takut gagal, melainkan karena memahami bahwa ambisi yang tidak dibingkai oleh batin akan menguras seseorang dari dalam. Dalam banyak pitutur Jawa, keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat seseorang sampai, tetapi dari seberapa lama ia mampu bertahan tanpa kehilangan arah. Orang Jawa mengenal konsep alon-alon waton kelakon, pelan asalkan sampai, bukan sebagai pembenaran kemalasan, melainkan sebagai penegasan bahwa hidup yang tergesa-gesa seringkali rapuh di tengah jalan. Ambisi yang terlalu kuat membuat manusia hidup di masa depan. Pikirannya terus melompat ke nanti, sementara batinnya tertinggal di sekarang. Dan hidup yang batinnya tertinggal, cepat atau lambat, akan kehilangan pijakan. Karena itu, orang Jawa tidak diajarkan untuk mengejar hasil dengan membabi buta. Mereka diajarkan untuk menjaga diri agar tidak rusak oleh keinginannya sendiri. Menariknya, cara pandang ini tumbuh di tempat-tempat yang sangat nyata. Di sawah yang menuntut kesabaran, di pasar yang mengajarkan kecukupan, di keluarga-keluarga sederhana yang tahu bahwa hidup bukan hanya soal naik, tetapi juga soal tidak jatuh terlalu dalam. Dan mungkin itulah sebabnya, cara pandang ini terasa dekat di banyak tempat yang berbeda hari ini. Di kota besar yang ritmenya cepat, di kota kecil yang bergerak pelan, di ruang-ruang sunyi tempat seseorang mulai bertanya, apakah hidup yang dikejarnya benar-benar miliknya. Kadang aku membayangkan, saat bagian ini kamu dengarkan, kamu sedang berada di mana? Di kota yang sibuk, atau di tempat yang lebih tenang? Jika suatu saat kamu ingin menuliskannya, biarkan saja mengalir, bukan untuk menunjukkan siapa lebih jauh melangkah,
tetapi sebagai penanda kecil bahwa laku hidup ini memang dijalani di banyak tempat dengan ritme yang berbeda-beda. Kembali ke laku Jawa, ambisi tidak dimatikan. Ia ditata. Ia diberi tempat agar tidak mengambil alih seluruh ruang batin, agar manusia tetap bisa berusaha tanpa harus terbakar oleh keinginannya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang Jawa terlihat tidak terlalu menonjol. Namun ketika masa sulit datang, mereka tidak mudah runtuh, karena sejak awal mereka tidak menggantungkan seluruh hidup pada hasil yang belum tentu datang. Dan untuk memahami mengapa cara memandang ambisi seperti ini justru membuat seseorang lebih tahan menghadapi kegagalan, kita perlu melihat kesalahan besar cara pandang manusia modern tentang ambisi dan sukses. Sebelum kita membedahnya lebih jauh, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak. Bukan untuk menganalisis, bukan untuk menyimpulkan, hanya untuk hadir di momen ini. Jika kamu sedang duduk, biarkan punggungmu tidak tegang. Jika kamu sedang berbaring, biarkan tubuhmu menemukan posisi yang paling tidak menuntut apapun. Napas tidak perlu diatur. Biarkan saja ia mengalir. Karena di bagian ini, tidak ada yang perlu kamu kejar. Sekarang, mari kita lihat kesalahan paling umum manusia modern dalam memandang ambisi. Ambisi sering dianggap sebagai satu-satunya bahan bakar hidup. Tanpa ambisi, seseorang dianggap lemah. Tanpa target besar, hidup dianggap sia-sia. Akibatnya, banyak orang hidup dalam keadaan terus-menerus menekan diri. Bekerja bukan lagi dari kebutuhan, tetapi dari ketakutan untuk tertinggal. Perhatikan sejenak. Apakah kamu pernah merasa lelah bukan karena pekerjaan itu sendiri, melainkan tekanan untuk selalu maju? Jika iya, itu bukan tanda kamu malas. Itu tanda batinmu sudah terlalu lama hidup dalam dorongan. Biarkan bahumu turun sedikit. Tidak perlu disengaja. Tubuh tahu kapan ia aman untuk melembut. Kesalahan berikutnya adalah mengira bahwa semakin besar ambisi, semakin aman hidup seseorang. Padahal, ambisi yang tidak seimbang justru membuat hidup rapuh, karena seluruh rasa aman digantungkan kepada hasil. Ketika hasil datang, batin naik. Ketika hasil tertunda, batin jatuh. Hidup pun berubah menjadi ayunan tanpa henti. Dalam laku Jawa, cara hidup seperti ini dianggap berbahaya. Bukan karena ambisi itu salah, melainkan manusia menyerahkan kendali batinnya kepada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia atur. Ambisi yang tidak disadari membuat seseorang hidup di masa depan. Pikirannya selalu melompat ke nanti, sementara batinnya tidak pernah benar-benar sampai di sekarang. Jika kamu mendengarkan ini, izinkan dirimu kembali ke tubuh. Rasakan berat badanmu ditopang. Rasakan lantai atau alas menahanmu sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dibuktikan di momen ini. Kesalahan terbesar dari semua ini adalah menyamakan ketenangan dengan kekalahan. Orang yang tidak terlihat ambisius dianggap kalah sebelum bertanding. Padahal seringkali mereka hanya tidak ingin mengorbankan batinnya demi lomba yang tidak pernah mereka pilih. Dalam banyak kasus, orang yang terlihat paling ambisius justru paling rentan ketika rencana tidak berjalan. Sementara orang yang batinnya terjaga, meski langkahnya pelan, lebih siap menghadapi jatuh bangun hidup. Jika bagian ini terasa pelan, biarkan saja. Ambisi memang sering membuat hidup terlalu cepat, dan ketenangan adalah cara batin mengingatkan bahwa ia butuh ruang. Karena setelah ini, kita akan melihat sisi lain dari ambisi. Bagaimana laku Jawa tidak mematikan dorongan hidup, tetapi menempatkannya agar tidak merusak manusia yang menjalaninya. Dalam laku Jawa, ambisi tidak pernah dimatikan. Ia hanya tidak dibiarkan memimpin sendirian. Orang Jawa memahami bahwa dorongan untuk maju adalah bagian alami dari manusia. Tanpa dorongan itu, hidup akan mandek, usaha akan berhenti, dan potensi akan tertinggal. Namun mereka juga memahami sesuatu yang lebih halus,
Ambisi yang tidak disertai kesadaran akan dengan mudah berubah menjadi api yang membakar pemiliknya sendiri. Karena itu, orang Jawa tidak hidup dari ambisi, mereka hidup dari laku. Laku adalah cara berjalan, bukan sekedar tujuan, bukan sekedar hasil, tetapi bagaimana seseorang menempatkan dirinya di setiap langkah. Dalam laku, usaha tetap dilakukan, pekerjaan tetap dijalani, target tetap ada, namun pusat hidupnya bukan lagi hasil, melainkan keseimbangan batin. Orang yang hidup dari laku tidak menggantungkan harga dirinya pada keberhasilan. Ia juga tidak meruntuhkan dirinya saat gagal datang. Karena sejak awal, ia tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada satu kemungkinan. Inilah perbedaan paling halus antara ambisi dan laku. Ambisi ingin segera sampai, laku ingin tetap utuh di sepanjang jalan. Ambisi mendorong dari rasa takut tertinggal. Laku bergerak dari rasa tanggung jawab terhadap hidup yang sedang dijalani. Itulah sebabnya, orang Jawa yang hidup dalam laku sering terlihat tenang, bahkan ketika beban hidupnya berat. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak membiarkan beban itu menggerus batinnya. Jika kamu perhatikan, orang seperti ini jarang berbicara besar, jarang menjanjikan hasil, jarang memamerkan rencana, namun langkahnya stabil, tidak mudah goyah, tidak mudah panik ketika keadaan berubah. Dalam pandangan Jawa, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat naik, tetapi siapa yang paling lama mampu berjalan tanpa kehilangan arah. Dan disinilah mengapa orang Jawa sering terlihat tidak terlalu ambisius, namun jarang benar-benar gagal. Karena kegagalan bagi mereka bukan sekedar tidak mencapai hasil. Kegagalan sejati adalah kehilangan diri sendiri di tengah usaha. Jika ambisi membuat seseorang mengorbankan batin, kesehatan, atau keutuhan dirinya, maka hasil sebesar apapun tidak lagi dianggap keberhasilan. Sebaliknya, orang yang menjaga laku akan tetap berdiri bahkan ketika hasil belum datang. Jika bagian ini terasa menenangkan, biarkan saja. Laku memang tidak membuat hidup berisik. Ia bekerja pelan tanpa banyak pengumuman. Dan setelah memahami perbedaan ini, pertanyaan berikutnya menjadi lebih nyata. Bagaimana cara menerapkan cara pandang ini di tengah dunia yang terus menekan kita untuk lebih cepat, lebih keras, dan lebih banyak? Itulah yang akan kita bawa ke bagian berikutnya, ke kehidupan sehari-hari yang benar-benar kamu jalani. Sekarang, mari kita bawa semua pemahaman ini turun ke kehidupan yang benar-benar kamu jalani setiap hari. Bukan sebagai konsep besar, bukan sebagai ajaran yang harus sempurna, melainkan sebagai cara bersikap di tengah tuntutan yang sering terasa menekan. Dalam laku Jawa, ambisi tidak dilawan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran. Langkah pertama yang sederhana adalah mengenali dari mana doronganmu bergerak. Setiap kali kamu merasa ingin bergegas, ingin membuktikan diri, atau merasa tertinggal, berhentilah sejenak dan tanyakan dengan lembut, aku sedang bergerak karena tanggung jawab atau karena takut tidak dianggap? Tidak perlu dijawab dengan keras, cukup disadari. Seringkali, begitu dorongan itu terlihat, tekanannya sudah mulai melemah. Jika kamu mendengarkan bagian ini, biarkan napasmu mengalir seperti biasa. Tidak perlu diperlambat dengan sengaja. Kesadaran sudah cukup. Langkah kedua adalah memisahkan usaha dari harga diri. Orang Jawa tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap berusaha, tetap bertanggung jawab. Namun, mereka tidak menggantungkan nilai dirinya sepenuhnya pada hasil. Artinya, kamu boleh berusaha maksimal tanpa harus merasa hancur saat hasilnya belum sesuai harapan. Dalam hidup sehari-hari, ini terasa sebagai pergeseran kecil tapi penting. Kamu tetap bergerak, namun batin tidak ikut terseret. Langkah ketiga adalah mengatur irama, bukan menambah tekanan. Ambisi modern sering membuat hidup terus dipercepat. Tanpa sadar, semua hal harus segera. Dalam laku Jawa, irama hidup lebih penting daripada kecepatan.
Bekerja keras itu wajar, namun memaksa diri tanpa jeda adalah cara cepat menghabiskan batin. Jika kamu bisa memberi jeda kecil hari ini, berhenti sejenak sebelum menjawab pesan, menarik napas sebelum mengambil keputusan, atau tidak langsung bereaksi, itu sudah termasuk laku. Langkah keempat adalah berdamai dengan proses yang tidak selalu terlihat. Tidak semua usaha langsung menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan. Tidak semua langkah terlihat penting di mata orang lain. Orang Jawa memahami bahwa banyak hal bekerja dalam diam, dan hidup tidak selalu harus terlihat naik untuk sebenarnya sedang bergerak. Jika saat ini kamu merasa sudah berusaha namun belum ada hasil yang jelas, itu belum tentu kegagalan. Bisa jadi, itu hanya bagian dari laku yang sedang membentuk ketahananmu. Dan yang terakhir, ini yang paling halus, berhenti menjadikan hidup sebagai ajang pembuktian. Ambisi menjadi berbahaya saat hidup berubah menjadi panggung untuk menunjukkan siapa yang lebih berhasil. Dalam laku Jawa, hidup adalah ruang pengabdian pada peran yang sedang dijalani, bukan arena untuk menang atas orang lain. Jika kamu menjalani hari-harimu dengan kesadaran ini perlahan, tanpa tuntutan untuk selalu unggul, kamu akan merasakan perubahan yang tidak mencolok, namun stabil. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, namun batin tidak lagi mudah runtuh ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dan disitulah ambisi tidak lagi menjadi musuh, melainkan tenaga yang tertata. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu kamu kejar dari pembahasan ini. Tidak ada kesimpulan besar yang harus kamu pegang erat. Tidak ada prinsip yang harus kamu bela. Biarkan semua yang barusan kita lewati mengendap dengan caranya sendiri. Dalam laku Jawa, hidup tidak dimaksudkan untuk selalu terlihat berhasil. Hidup dimaksudkan untuk tetap utuh di tengah naik dan turunnya keadaan. Orang Jawa tidak menghindari ambisi. Mereka hanya tidak membiarkannya menguasai seluruh ruang batin. Karena mereka memahami satu hal penting. Hidup yang terus didorong oleh ambisi tanpa laku akan cepat melelahkan jiwa. Itulah sebabnya banyak orang Jawa terlihat tidak terlalu menonjol, tidak tergesa-gesa, tidak sibuk membuktikan diri. Namun, ketika rencana runtuh, ketika arah berubah, ketika hasil tidak datang sesuai harapan, mereka masih berdiri. Bukan karena mereka tidak ingin menang, tetapi karena mereka tidak menggantungkan harga dirinya pada kemenangan semata. Jika setelah mendengarkan video ini kamu merasa sedikit lebih pelan, sedikit lebih longgar, atau sedikit lebih tenang, itu sudah cukup. Tidak perlu mengubah hidupmu hari ini. Tidak perlu membuat keputusan besar sekarang. Dalam laku Jawa, perubahan yang paling dalam seringkali berjalan tanpa suara. Dan jika suatu saat, di tengah pekerjaan, di tengah tekanan, atau di tengah kegagalan kecil yang datang tiba-tiba, kamu teringat untuk berhenti sejenak. Tidak langsung menyalahkan diri, tidak langsung memaksa keadaan. Di momen itulah, laku sedang bekerja. Ambisi masih ada, usaha masih berjalan, namun batin tidak lagi dijadikan korban. Jika video ini menemani satu bagian sunyi dalam perjalananmu hari ini, biarkan kehadiranmu tercermin dengan caramu sendiri. Kadang, satu kesadaran kecil bahwa hidup tidak harus selalu terlihat menang untuk bisa dijalani dengan tenang, sudah cukup untuk menjaga arah langkah di dunia yang terus berlari. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang jarang gagal bukan seberapa besar ambisinya, melainkan seberapa utuh ia tetap menjadi dirinya di sepanjang jalan.